Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah dan lumbung padi milik warga di Kabupaten Toraja Utara porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. 2 mahasiswi di Kabupaten Goa menjadi korban jambret oleh 2 orang pemuda. Kenalkan kontestan Pilpres 2024, sebuah warung kopi di Kota Parepare memasang stiker Capres dan Cawapres di kemasan kopi buatan mereka. Rumah dan lumbung padi milik warga di Desa Buntulobo, Kabupaten Toraja Utara porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan disertai angin kencang di Desa Buntulobo Minggu siang membuat sejumlah pohon bambu dan kayu-kayu besar tumbang dan menimpa rumah dan lumbung padi milik warga. Akibatnya 2 rumah dan 2 lumbung milik warga rusak berat tertimpa batang bambu dan pohon. Selain itu beberapa tiang listrik juga ikut roboh. Akibat kejadian ini sehingga mengganggu pasokan listrik ke ratusan rumah warga. Terjadi musibah puting beliung di mana menghancurkan 4 buah bangunan terdiri dari 2 lumbung dan 2 rumah warga. Terus jalan juga sarana transportasi dan penerangan terputus karena pengaruh banyaknya pohon yang tumbang di wilayah kami. Pemerintah desa dibantu personil TNI Kodim 1414 Tanah Toraja berusaha menyingkirkan batang pohon yang menimpa lumbung dan bangunan rumah menggunakan gergaji mesin. Tiang listrik yang roboh, mereka berharap petugas PLN segera turun tangan melakukan perbaikan tiang dan kabel listrik. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Toraja Utara. Sesosok mayat laki-laki berlumuran darah ditemukan warga tergeletak di depan ruko di Jalan Poros Rantepau, Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Polisi evakuasi jasad korban ke rumah sakit guna menyelidiki penyebab kematian korban. Penemuan mayat laki-laki di depan sebuah ruko di Jalan Poros Rantepau, Makale, Kabupaten Tanah Toraja Minggu malam mengundang perhatian warga yang sedang melintas. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara sebelum korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Laki Padada. Pemilik ruko menyampaikan jika ada sesosok mayat di depan ruko. Warga lantas menghubungi polisi dan sebelum penemuan mayat warga tidak mendengar keributan. Tadi mungkin sekitar jam 8 itu opa yang pemilik gedung ini turun ke rumah. Dia sampaikan sama saya bahwa minta tolong teleponkan polisi, ada orang berdarah di atas di depan kantor. Tapi saya tidak langsung telepon polisi, saya mau pastikan dulu, saya datang ke sini, memang ada, sudah berlumuran darah. Setelah itu saya panggil teman-teman untuk datang lihat. Tapi sebelumnya ada keributan Kak Pak? Nggak ada kita dengar, saya di depan di bawah, nggak ada kita dengar. Tidak ada keributan ya? Nggak ada keributan. Dari pemeriksaan awal, diketahui korban bernama Alfred Lele Padang diduga meninggal karena penyakit jantung dan hipertensi yang membuat pembuluh darah korban pecah. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. 2 mahasiswi pengendara motor berboncengan di Kabupaten Goa menjadi korban jambret oleh 2 orang pemuda. Akibatnya 1 korban mengalami luka parah di wajah dan harus dibawa ke rumah sakit usai terjatuh dari sepeda motornya. Aisyah Handayani, 20 tahun, seorang mahasiswi terjatuh usai menjadi korban jambret di Jalan Poros Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Kamis malam pekan lalu. Korban mengalami luka berat di bagian wajah dan tangan karena terseret di aspal. Korban langsung mendapatkan perawatan medis di ruang IGD Rumah Sakit Grestelina, Makassar. Peristiwa penjambretan bermula saat korban bersama temannya melintas di jalanan yang sepi usai pulang dari kampusnya. Tiba-tiba korban dipepet oleh 2 orang pelaku berboncengan. Pelaku langsung menarik tas hingga mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor. Akibatnya tas berisi telepon genggam dan dompet raib dibawa kabur pelaku. Mau ke arah Samata, terus ada tiba-tiba yang dari belakang
langsung tarik tasnya temanku yang itu, makanya kami jatuh ke kanan karena ditariknya itu juga ke kanan. Terus ini pelaku langsung lari Pak, kabur. Terus tidak lama kemudian langsung datang warga. Barang apa saja yang Tasnya itu berisi HP, uang. Selebihnya tidak tahu apa isinya di tas itu. Modusnya itu di jalan, pelaku menggunakan kendaraan roda 2 jenis Honda Scoopy. Kemudian di jalan korban itu dicegat oleh 2 orang pelaku yang menggunakan kendaraan roda 2 juga merampas tas korban. Hingga kini, aparat Satreskrim Polsek Somba Opu dan Polres Goa masih menyelidiki identitas kedua pelaku. Sementara korban yang mengalami luka berat di wajah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Grestelina Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kedapatan membawa senjata tajam, sejumlah pemotor ditangkap polisi di Kabupaten Bulukumba. Selain menyita senjata tajam, polisi juga menemukan minuman keras. Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Bulukumba menggelar razia sajam dan knalpot bising pada Minggu malam. Polisi menemukan senjata tajam jenis badik dan menemukan sejumlah botol minuman beralkohol yang disimpan dalam bagasi motor. Akibat tak menggunakan helm dan menggunakan knalpot bising pula, seorang pemuda digelandang ke unit reskrim, sementara motornya diserahkan ke unit lalu lintas Polres Bulukumba. Razia ini bertujuan untuk mengurangi pemotor yang menggunakan knalpot bising. Sementara razia sajam karena kerap terjadi tawuran menggunakan sajam ketika menggelar aksi judi balap liar yang meresahkan masyarakat. Masyarakat yang ke polisi dalam rangka antisipasi menjelang pelaksanaan Natal dan Tahun Baru. Sasarannya jelas kita kendaraan termasuk sajam. Karena beberapa waktu yang lalu kita ada kejadian sajam yang mengakibatkan meninggal dunia. Orang yang terutama dia menggunakan kendaraan yang tidak standarnya, terutama yang kena pertolongan. Tahun kemarin itu benar-benar mendapat perhatian dari masyarakat dengan tindakan. Razia ini diadakan di wilayah yang dianggap rawan tawuran dengan senjata tajam. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ratusan mahasiswa gelar mimbar demokrasi untuk menyampaikan aspirasi. Mimbar demokrasi untuk mengkritisi politik dinasti dan memprotes kasus pelanggaran HAM masa lalu yang tidak juga tuntas. Mimbar demokrasi dengan tema lawan dinasti politik serta pelanggar HAM digelar oleh ratusan mahasiswa di halaman Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kota Makassar pada Minggu siang. Acara ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari 15 kampus berbeda di Kota Makassar, diantaranya Unhas, UNM, UMI, serta Unsimuh yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Selatan Pro Demokrasi. Dalam orasinya, masing-masing perwakilan kampus mengkritisi politik dinasti yang dipertontonkan pemerintahan Joko Widodo. Sementara topeng anonimus digunakan sebagai simbol resistensi sekelompok orang atas tirani yang dijalankan kelompok berkuasa. Yang mau disampaikan bahwa politik dinasti Jokowi ini sesuatu yang harus kita lawan. Bahwa hasil keputusan MK terkait nomor 90 yang diketuk Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, dan ini mencederai bukan saja hukum di negeri ini, tapi juga mencederai etika publik atau nurani rakyat. Lewat mimbar demokrasi, ratusan mahasiswa juga menyuarakan kritikan atas pelanggaran HAM di tanah air yang tak kunjung terselesaikan. Rais Sahabu melaporkan dari Kota Makassar.